Menjawab pertanyaan Ustadz Zainal Arifin, Kiai Haji Profesor Dr. Manacam Ali. Dia itu bersinergi dengan Snook Horhonya, bukan begitu bahasa lafalnya. Yang betul Snook Horhonya, bukan Snook Grogronya, bukan. Orang Belanda itu huruf G dibaca H, dibaca H. Ya, biasa ilah Jawa nggak apa-apa. Jadi ada surat menyurat antara Snook Horhonya dengan Habib Utsman bin Yahya, ada ditulis, dan dokumennya masih ada disimpan di Belanda dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah. Bahkan penelitian riset sudah dilakukan. Bahkan surat bisa dikatakan fatwa Habib Utsman bin Yahya mengenai siapa yang memberontak terhadap pemerintah Belanda, berarti dia telah menyelewengkan syariah. Itu ada dalam tulisan beliau sendiri, dan itu bisa dibeli kok bukunya. Artinya apa? Memang betul Snook Horhonya dekat dengan Habib Utsman bin Yahya. Iya, fakta real. Dan kita harus mengatakan itu apa adanya dan tidak boleh disembunyikan. Supaya apa? Jadi pelajaran generasi kita ke depan. Bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dicontoh. Tapi orang yang baik ya harus dicontoh. Siapapun mereka, apapun alasannya, dari manapun mereka berasal. Kita tidak melihat asal-usulnya, tapi apakah dia melakukan tindakan yang menyalahi agama atau tidak, yaitu harus dijadikan pelajaran untuk generasi kita. Jadi kalau begitu, Snook Horhonya dengan Habib Utsman bin Yahya, apakah satu era dan satu gerakan? Iya, betul. Bahkan dengan adanya Snook Horhonya itu sendiri, kemudian Aceh pun jatuh. Semua jatuh. Bahkan waktu saya di Manado, itu ke tempat yang terpelosok sekali, tapi naik tempatnya. Itu padahal zaman sekarang, dulu nggak ada aspal kan, tapi lokasinya naik. Ternyata di situ dimakamkan Kiai Mojo beserta prajurit dan para ulama besar di sekitarnya. Saya nggak bisa itu. Saya meneteskan air mata saat lihat itu. Ingat dulu, jadi ulama-ulama kita dari Jawa semua diboyong oleh Belanda, diasingkan dari orang Jawa sendiri, dan mereka di sana terasing, ditempatkan di situ dan menikah dengan perempuan-perempuan Minahasa. Jadilah orang-orang Jaton, Jawa Tondano sampai hari ini. Belanda itu kalau mau menghilangkan pemberontakan, satu kuncinya diambil, diboyong. Tapi ketika Kiai Mojo masih bergandengan tangan dengan Pangeran Diponegoro, ya akhirnya Belanda punya sikap, ini harus dipisah lagi, kalau enggak ini akan terjadi petaka besar. Maka Pangeran Diponegoro diasingkan lagi ke Makassar dan meninggal di sana. Dan Pangeran Diponegoro bukan dari kalangan, ya jawab sendiri kan, bukan, tapi asli orang Indonesia. Jadi memang kita nggak boleh mengaku yang bukan haknya. Mengaku yang bukan haknya itu nggak boleh dalam Islam. Kita harus mengakui kelebihan orang lain tanpa harus kita caplok dengan bagian dari kita, nggak boleh. Kalau mengambil hak yang bukan haknya, sama persis yang dilakukan oleh siapa tadi? Yang dalam Quran tadi, iblis melakukan itu, nggak boleh dicontoh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat